taksir juga dia. Nah, itu mas cara menjelaskannya gitu nanti ya. Sebagai itu kaul yang mu'tamad ya, kaul mu'tamad. Kalau kaul yang doifnya, muqabilnya udahlah taksir dengan takhsis dibedakan secara khusus gitu. Kalau ini sebetulnya kudroh irodah ya, irodah itu taksir juga sebetulnya, tapi dalam bentuk yang lain gitu. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk, ia akan sebagai ta'aluk inkisyaf. Itu dia. Dan yaitu sifat ilmu sama dan basar. Apa itu inkisyaf? Bilo nanti masuknya. Dan setengah daripadanya ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk dilalah, yaitu sifat kalam. Maka dari karena keadaan ta'aluk kudroh irodah itu ta'aluk taksir, nah, dua-duanya sejatinya taksir, tiada ta'aluk keduanya dengan segala yang wajib, dan tiada ta'aluk keduanya dengan segala yang mustahil. Nah, itu dia. Jadi sifat kudroh dan irodah, dia hanya ta'aluk kepada yang wajib, ya, dia hanya ta'aluk kepada yang jaiz, ya, maaf. Tidak ta'aluk kepada wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Gini contohnya ya, penjelasannya. Kenapa sifat kudroh, sifat irodah, dia tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Ya. Kudroh, ta'aluknya itu kan al-ijadu wal i'damu. Menjadikan atau meniadakan. Seandainya kita katakanlah sifat kudroh itu, seandainya ini ya, kita katakanlah sifat kudroh itu ta'aluk dia kepada yang wajib. Seandainya, ya contoh, jangan nanti oh, udah pindah mazhab ustadz tuh katanya. Simak betul-betul yang ngantuk cuci muka, ya. Pertama, sifat kudroh irodah, dia hanya ta'aluk kepada yang jaiz. Jelas ya? Tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Kalau kenapa rupanya sifat kudroh irodah tak ta'aluk kepada wajib dan mustahil? Apa sebabnya? Itulah pertanyaan orang. Ya, kudroh itu ijad dan i'dam, menjadikan dan mentiadakan. Kalaulah seandainya kita katakan sifat kudroh itu ta'aluk kepada yang wajib, hukum akli 3, wajib, mustahil, jaiz. Contoh wajib apa? Zat Allah dan sifat-sifat Allah. Sifat kudroh menjadikan. Ya, kita katakanlah sifat kudroh menjadikan itu ta'aluk kepada yang wajib. Berarti dia menjadikan sesuatu yang sudah ada. Ya, namanya apa kemarin? Lazimlah. Ya. Lazim apa namanya? Tahsilul hasil. Menjadikan sesuatu yang telah ada. Ya, saya ulang lagi. Sifat kudroh tugasnya kan menjadikan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Kalaulah kita katakan sifat kudroh ta'aluk kepada yang wajib. Contoh yang wajib itu apa? Zat Allah dan sifat Allah. Wajib itu artinya sesuatu yang pasti ada. Tak mungkin tidak ada. Maka sesuatu yang pasti ada, yang wajib adanya adalah zat Allah dan sifat Allah. Jadi kalau sifat kudroh ta'aluk dia kepada yang wajib, berarti sama artinya akan menjadikan sesuatu yang sudah ada, zat Allahnya sudah ada, diciptakan lagi. Kan ijad dia. Maka lazimlah namanya tahsilul hasil, dan itu muhalun. Dah. Kemudian kalau kita contohkan sifat kudroh itu ta'aluk dia kepada yang mustahil. Mustahil itu selama-lamanya tidak akan pernah ada, seperti sekutu bagi Allah, anak dan istri baginya. Mustahil enggak? Mustahil. Kita katakanlah sifat kudroh ta'aluk kepada yang mustahil tadi. Berarti wujudlah nanti anak dan istri bagi Allah. Maka lazimlah qalbul haqaiq.
Ya, itu dia. Dan duanya mustahil, dua-duanya. Tahsilul hasil mustahil, kemudian kolbul haqaiq, ya, itu juga mustahil. Iya. Nah, contoh lagi. Seandainya itu kan tadi kudrah dari sisi ijad, menjadikan. Sementara kudrah bukan ijad aja, bukan perkara al-ijadu saja, tapi ijad itu mencakup al-i'damu, mentiadakan. Kita katakanlah sifat kudrah itu ta'aluk dia kepada yang wajib dalam perkara al-i'damu. Tadi dalam perkara al-ijadu. Ya. Kita katakan sifat kudrah ta'aluk kepada yang wajib tapi dari sisi i'damnya. Berarti terjadilah ya, wajib tadi kan zat dan sifat Allah. Kalau ta'aluklah sifat kudrah kepada yang wajib dalam hal i'dam, sama artinya mentiadakan sesuatu yang wajib. Berarti nanti zat Allah dan sifat-sifatnya bakal tiada. Itu yang disebut, qalbul haqaiq tadi, itu dia. Nah, makanya nggak bisa dia ta'aluk kepada yang wajib. Baik dari sisi ijadnya maupun dari sisi i'damnya, nggak bisa. Itu dia. Itu rinciannya seperti mata orang bertanya kan. Ya, kalau kita ni tak poning, kenapa Ustaz sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang wajib, kan kepada mustahil hanya ta'aluk kepada yang jaiz? Ya, udahlah, ya, kau imani aja begitu, tak usah kau tanya-tanya. Kalau tak poning, ya, udah apa di kitab itu aja kau yakini. Ya, kalau kau tanya-tanya durhaka kau sama guru. Alasan dia, palan guru tadi tak tahu jawabannya kan gitu kan. Bertanya kau, durhaka kau gitu kan. Yo, aku bilang ya kan. Cuma ngaji tauhid nggak bisa, itulah kelebihannya tauhid kita nih. Apa ndak kita tanya tentang Tuhan, ada semua jawabannya. Ya, sampai seperti itu. Apa alasannya? Kenapa sifat kudrah iradah tidak ta'aluk dia kepada yang wajib? Ya, baik dari sisi izad ataupun i'damnya. Karena bisa lazim nanti ya tahsilul hasil dengan qalbul haqaiq, yang kedua-duanya itu adalah muhalun, adalah mustahil. Itu alasannya. Dan kenapa sifat kudrah iradah tidak ta'aluk kepada yang mustahil? Itu tadi kan perkara wajib. Dalam perkara ijadnya contoh, sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang mustahil dalam hal ijad. Berarti yang tadinya nggak ada menjadi ada kan gitu kan. Aturannya anak dan istri nggak ada bagi Tuhan karena kita beranggapan sifat kudrah iradah itu ta'aluk kepada yang mustahil dalam perkara ijad bagi sifat kudrah. Akhirnya anak dan istri jaiz jadinya ada nanti bagi Allah. Padahal mustahil, bukan jaiz. Makanya nggak bisa dia ta'aluk kepada yang mustahil. Nah, bawa enggak panadolnya tadi? Panas ya, udah mulai panas. Ya, cemana nih? Kita gas lagi nggak? Gas terus. Udah lihat panas dingin. Nah, kalau udah tertidur dingin lah itu ya. Cuma itulah mengaji. Semakin susah pembahasan dikaji, semakin banyak pahalanya. Ya, itulah kita harap. Walau kita tak dapat pahamnya, paling tidak dapat pahala kita mengaji. Dan kemudian sifat kudrah iradah dia tidak ta'aluk kepada wajib dan mustahil, hanya ta'aluk kepada jaiz. Kenapa? Karena yang menerima perubahan dari tiada menjadi ada dan dari ada menjadi tiada itu hanya perkara yang mungkin. Gitu. Kalaulah kita katakan sifat kudrah, sifat iradah dia ta'aluk kepada yang wajib, sesuatu yang wajib itu kan zat dan sifat, maka suatu saat bisalah dia berubah dari ada menjadi tiada. Itu bukan wajib namanya, tapi baharu. Dan ketika dikatakan sifat kudrah dan iradah tidak ta'aluk kepada yang mustahil, karena sebab mustahil juga tidak menerima perubahan. Mustahil selama-lamanya nggak ada. Ketika kita katakan sifat kudrah ta'aluk kepada yang mustahil, berarti yang tadinya mustahil tidak ada, jaiz dia menjadi ada. Berarti bukan mustahil namanya, tapi baharu. Itu sebab kenapa sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang wajib, ta'aluk kepada mustahil,
yang ta'aluknya hanya kepada jaiz, karena perkara jaiz itu saja yang menerima perubahan dari tiada menjadi ada, itu al-ijadu. Dari ada menjadi tiada, itu al-i'damu. Nah, udah jelas ya. Kalau tak paham nanti ulang-ulang balik kajiannya di Kim TV official ya. Kita lanjut, gas terus nih kan. Iya, lanjut Ustaz. Kalau udah poding dan berhentikan ini. Sampai cambuk. Mana dia tadi? Dan tiada lazim. Tiada lazim daripada tiada ta'aluk kudroh dengan keduanya, lemah Tuhan, karena bahwasa keduanya bukan bahagian kudroh, dan dari karena bahwasa jikalau ta'aluk ia dengan keduanya wajib mustahil itu, niscaya lazimlah oleh fasad terjadi kerusakan, karena lazim atasnya ta'aluk dengan membinasakan zat yang maha tinggi dan membinasakan ketuhanan daripada zat yang maha tinggi. Itu kalau tadi kita katakan sifat kudroh ta'aluk kepada yang wajib dalam perkara i'dam, berarti suatu ketika bisa saja zat Allah dan sifat-sifatnya binasa. Nah, ini yang dimaksud di kitab tadi nih yang barusan kita baca. Kan tak mungkin zat Allah dan sifat-sifatnya binasa, karena dia wajib. Kalau dia menerima ketiadaan berarti bukan wajib namanya. Menerima perubahan bukan wajib, tapi baharu itu adalah jaiz gitu dia. Sementara kita sudah sepakati sesuatu yang ada itu ada kalanya wajib. Ya, adanya itu wajib. Ya, seperti zat dan sifat-sifat Allah. Dan sesuatu yang ada itu adanya mustahil. Ya, wujudun mustahilun, adanya itu mustahil, sekutu bagi Allah. Dan sesuatu yang adanya itu ada kalanya jaiz, wujudun jaizun, adanya itu jaiz, yaitu perkara yang baru. Jadi nggak mungkin sifat kudrat ta'aluk kepada yang wajib dalam hal i'dam. Berarti ujung-ujungnya setelah zat Allah ada, sifatnya ada, bisa jadi nanti dia ditimpakan kepada kebinasaan. Meninjau apa? Sifat kudrat dalam i'dam itu. Meniadakan yang ada menjadi tiada. Maka nggak bisa ta'aluk kepada yang wajib. Akhirnya sifat Allah dan zat Allah bukan wajib lagi, tapi jadi berubah jaiz. Kalau dia jaiz berarti baharu. Tiap-tiap baharu butuh yang zat yang menjadikan. Maka lazimlah tasalsul. Oh, udah kan? Panjang dia ceritanya. Saking panjangnya poning. Dan seumpama yang demikian itu, sedikit lagi. Dengan ini diketahui orang akan jatuh perkataan setengah daripada ahlul bid'ah. Bahwasanya Allah Ta'ala kuasa, mampu, bahwa mengambil akan anak, karena jikalau tiada kuasa, niscaya adalah ia lemah. Ini kita bahas kemarin. Ditanya orang kita, mampu nggak Allah Ta'ala menciptakan anak dan istri baginya? Ya, dijawabnya ahlul bid'ah nih, katanya mampu. Kalau kita jawab Allah tak mampu, berarti Allah tuh lemah. Kalau ada yang mengatakan Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya, dia ahlul bid'ah. Ahlu sunnah, pertanyaan kau itu salah. Ya, kenapa? Karena sifat kudrah iradah tidak ta'aluk. Ya, tidak ta'aluk kepada wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Dia hanya ta'aluk kepada yang jaiz. Dijawab mampu, salah. Dijawab tidak mampu juga salah. Jadi kalangan ahlul bid'ah mengatakan Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya. Kalau dikatakan tidak mampu, berarti Allah itu lemah. Berarti mereka meyakini sifat kudrah, sifat iradah itu ta'aluk kepada yang mustahil. Cuma dia nggak sampai kafir, tapi ahlul bid'ah. Siapa di antaranya? Saya sebutkan kemarin namanya Ibnu Hazmin. Ibnu Hazm. Ya. Beliau juga berpendapat sholat yang ditinggalkan nggak wajib diqodho. Jadi kalau ada paham yang mengatakan tidak wajib mengqodho sholat yang ditinggalkan sebab sengaja, berarti dia ikut pendapat Ibnu Hazmin. Ya. Nah, dia itulah yang mengatakan Allah mampu menciptakan anak dan istri, yang di dalam tauhid disebut dengan pelaku bid'ah. Nah, jadi orang yang mengatakan mengkodok sholat yang ditinggalkan sebab sengaja tidak wajib, bukan dia menegakkan sunnah, justru dia yang ahlul bid'ahnya. Karena mengikut siapa? Pendapat Ibnu
Hazmin. Yang mana Ibnu Hazmin berpendapat sifat kudrah ta'aluk kepada mustahil. Nah, sedikit tentang Ibnu Hazmin. Beliau itu lahir di Cordoba. Cordoba itu di mana nih? Ini dekat Medang Deras nih. Cordoba itu di Andalusia. Kalau sekarang namanya Spanyol. Ya, kalau kita belajar sejarah, Andalusia itu adalah tempat kejayaan Islam di masa dinasti Abbasiyah di Eropa. Jadi dulu di Eropa hampir 900 tahun lebih Islam berjaya di tanah Eropa. Yang pusat pemerintahannya ada di Andalusia yang sekarang namanya Spanyol. Jadi Ibnu Hazmin ini dia lahirnya di Cordoba, di Andalusia, di Spanyol pada tanggal 30 Ramadan 384 Hijriah. Ya, masih awal-awal lagi itu kan? Ya, 384 Hijriah 30 Ramadan. Nah, beliau termasuk ulama, ya, ulama Cordoba yang sangat produktif di dalam menyusun kitab. Artinya banyak karya beliau. Ya, kitab karya Ibnu Hazmin ini banyak. Produktif menyusun kitab. Ya, kalau kita produktif di dalam menggibah. Ya, produktif dalam mengumpul-ngumpul dosa. Kita nih, ya. Nah, kalau ulama produktif di dalam menyusun kitab. Nah, jadi sebetulnya dulu awalnya Ibnu Hazmin ini dulu bermazhab Syafi'i dia. Awal-awalnya bermazhab Syafi'i. Karena suatu masalah beliau berpindah kepada mazhab Daud Zahiri namanya. Jadi mazhab itu nggak cuma 4 sebenarnya. Ya, ada banyak mazhab, lebih dari 7. Ya. Cuma yang ada sampai sekarang itu hanya tinggal 4 mazhab. Mana mazhab yang lain? Apa sebabnya? Mazhab yang lain nggak ada penerusnya. Karena murid-muridnya mazhab yang lain daripada mazhab 4 tidak membukukan rumusan mazhabnya. Makanya nggak ada mazhab itu sampai sekarang. Berbeda dengan mazhab yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Murid-murid mereka merumuskan atau membukukan rumusan mazhab mereka. Sehingga masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Itu. Jadi ada namanya dulu namanya mazhab Daud Zahiri. Mazhab Daud Zahiri itu apa, Ustaz? Mazhab yang di dalam istimbat hukum mereka hanya menggunakan paham tekstualitas. Ya. Paham tekstual. Kan ada paham tekstual, ada paham kontekstual. Apa kata ayat, begitulah. Nggak ada pakai kias-kias mereka. Contoh, ini bahayanya paham tekstual itu gini. Di masjid sering kita baca tulisan, yang bawa HP dibunuh. Yang bawa HP tolong dimatikan. Ya, yang bawa HP tolong dimatikan. Kalau paham tekstual, dia memahamkan siapa nampak dia di musolah nih yang bawa HP dibunuh dia, ditikamnya, puang. Tangkaplah dia. Kenapa kau bunuh orang, kau tikami orang? Saya hanya mengikuti perintah. Apa perintah? Itu di dinding. Siapa yang bawa HP tolong dimatikan. Padahal maksudnya bukan begitu. Itulah bahaya paham tekstual tadi. Makanya paham tekstual itu berkeyakinan, beristimbat tidak ada kodok sholat bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Karena di dalam hadis Nabi hanya menyebutkan orang yang kodok sholat itu orang yang tertidur dan terlupa doang. Tidak ada di dalam hadis itu yang meninggalkan sholat dengan sengaja dikodok juga, nggak ada. Karena nggak ada Nabi menyebut seperti itu, ya udah. Yang wajib kodok cuma yang tertidur dan yang terlupa. Kalau orang yang meninggalkan sholat sebab sengaja nggak wajib kodok. Nah itu karena paham tekstual tadi. Kalau paham kontekstual, yang bawa HP tolong dimatikan. Maksudnya bukan orang bawa HP itu dimatikan, tapi handphonenya yang dinonaktifkan. Ini paham kontekstual. Ya, kalau tadi Daud Zahiri paham tekstual. Nah, itulah Wahabi itu kayak gitu, paham tekstual. Ya, kita Ahlussunnah selalu menggunakan paham kontekstual. Makanya tadi ketika ada yang mengatakan serahkan aja kepada yang di atas, itu pahamnya kontekstual. Ya, kalau dia memahami secara tekstual, udah langsung dituduhnya kafir. Kan itu tadi. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalau paham kontekstual, nggak langsung dituduh kafir, ditanya dulu. Tapi yang pahamnya tekstual langsung dituduh kafir. Itu tadilah.
Ya, kelompok Syahamah namanya. Dia Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Wahabi, bahkan dia anti kalimat Wahabi. Cuma yang diserangnya bukan Wahabi doang. Ahlussunnah pun tidak luput dari penyerangan mereka. Ya, karena itu Ahlussunnah yang berpaham tekstual. Ya. Nah, kalau kita diajarkan guru-guru kita Ahlussunnah yang berpaham kontekstual. Ya, ini bahasa anak-anak kuliah dikit lah, ya, biar agak keren gitu ya. Nah, jadi itu paham Daud Zohiri. Mereka nggak nerima kias, makanya jangan heran kalau mereka menolak kodok sholat bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Karena apa? Karena memahami teks hadis saja secara tekstual, tidak ada pemahaman kontekstual. Sementara kita yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah mengadopsi paham teks kontekstual, dalam artian kita menerima yang namanya kias. Nabi hanya menyebut orang yang lupa dan orang tertidur hendaklah kodok sholatnya. Orang yang lupa, orang yang tidur aja disuruh Nabi mengkodok sholatnya, apalagi orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Ini yang disebut paham kontekstual. Dalam istilah usul fikih disebut dengan kias aulawi. Gitu dia. Ya, nah, itu dia. Jadi Daud Zohiri nggak nerima kias. Ya, kias. Ya, kalau Daud Zohirinya sendiri, ya, Imam Daud Zohiri, ya, beliau itu sebenarnya menerima kias jali. Kias itu nanti ada kias khofi, ada kias jali. Daud Zohirinya nerima kias jali, tapi Ibnu Hazmin tidak nerima kias jali maupun khofi. Jadi dia lebih ekstrim dari pendiri mazhabnya sendiri. Oh, itu dia ya. Ini dalam konteks fikih. Dan ulama-ulama yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Hazmin, diantaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sejalan dengan pemahaman Ibnu Hazmin. Jadi Ibnu Taimiyah itu bukan mazhab Hambali sebenarnya. Ya, beliau termasuk pengamal mazhab Daud Az-Zohiri. Karena apa? Beliau berpadoman, berpaku kepada fatwa-fatwa istimbat hukum yang disampaikan Ibnu Hazmin. Ya, jadi bukan mazhab Hambali. Ya, kenapa? Ibnu Taimiyah nolak kias. Siapa lagi? Murid Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, nah, itu murid Ibnu Taimiyah. Itu juga ya mengadopsi pahamnya Ibnu Hazmin tadi, menolak yang namanya bentuk kias. Jadi hati-hati ya, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, hati-hati. Ibnu Taimiyah nih, beliau lah yang mengatakan pertama kali Allah bersemayam di atas Arasy. Semasa hidup beliau disesatkan oleh 80 orang ulama pada masanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengatakan Allah bersemayam di atas Arasy. Dia juga mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Paham mujassimah. Disidang dia oleh 80 orang ulama pada masanya dan dianggap sesat oleh 80 orang ulama tersebut. Orang sekarang malah membangga-banggakan Ibnu Taimiyah, diberi gelar pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, macam-macam ada Syekhul Islam itu Imam Zakaria Al-Ansari. Ya, inilah orang Wahabi nih tadi. Orang awam kan nggak tahu-taunya tuh. Syekhul Islam, oh ulama besar nih. Ya, orang yang paham nggak? Nanti tunggu nanti biar Kiai Idris Romli yang menjelaskan. Ya, insya Allah bulan ini datang nanti tanggal 23 atau 24. Ya, saya bawa nanti Kiai Idris Romli ya datang ke daerah kita ini. Jangan lupa hadir. Beliau lebih pakar ya kan gitu kan. Jadi Ibnu Taimiyah punya murid Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu murid Ibnu Taimiyah. Tahu kan Ibnu Katsir? Itu murid Ibnu Taimiyah. Imam Al-Hafiz Az-Zahabi itu juga murid Imam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi murid Ibnu Taimiyah yang paling tersohor itu 3. Pertama Ibnu Katsir, kedua Imam Az-Zahabi, ketiga Ibnul Qayyim. Cuma yang 2 ini, ya, Imam Ibnu Katsir dengan Imam Zahabi, setelah mereka menyadari ada penyimpangan pada akidah guru mereka, si murid ini mufaraqah. Ya, jadi jangan guru tuh sesat, awak pun patuh pada guru, sesat pun awak ikut juga. Tidak. Itulah namanya mengkulturkan guru, mengkultuskan guru, nggak boleh. Ya, fanatik, buta, fanatik nggak buta nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau fanatik buta, guru salah pun dibela,
Ya, itu namanya kultuskan guru. Hukumnya tak boleh. Jadi Ibnu Katsir dengan Imam Zahabi begitu sadar ada penyimpangan pada akidah guru mereka Ibnu Taimiyah, mereka mufarokoh. Sampai-sampai Imam Zahabi menyusun sebuah kitab. Judul kitabnya An-Nasihah li Ibni Taimiyah. Nasihat untuk Ibnu Taimiyah. Gurunya dinasihatinya. Jadi murid sama guru beda pendapat nggak masalah. Ya. Nah, cuma itulah kalau ada tak cocok susun kitab. Jangan menggibah. Nah, ini bedanya kita sama dulu ulama. Ya, murid sama guru beda pendapat tidak masalah. Kalau ada yang keliru dari akidah guru, maka nasihatkan. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau debat dengan cara yang baik. Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nah, ini kita gibah, itu bedanya. Orang dulu beda pendapat nggak tengkar karena mendahulukan akhlakul karimah. Orang sekarang beda pendapat bertengkar tak cakapan putus silaturahim karena nggak punya akhlak. Itu dia kuncinya. Beda pendapat itu suatu keniscayaan. Berbeda itu suatu sunnatullah, ya. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu yang penting di situ. Jadi bagaimana kita menyikapi setiap perbedaan? Dahulukan yang namanya akhlakul karimah. Kalau kita sudah berbeda pendapat, kita nggak punya akhlak, pasti putus silaturahim. Ya, silakan beda pendapat, tapi dahulukan akhlak. Nah itu ya. Imam Zahabi sampai nyusun kitab An-Nasihah li Ibni Taimiyah. Kan hebat itu. Ya, nasihat untuk Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah itu gurunya. Ya, nasihat kalau paham kau tuh menyimpang gitu. Ya, mujassimah, musyabbihah itu tadi. Nah, jadi Ibnu Katsir dan Imam Hafiz Zahabi, kalau kita tahu kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, ya itu kan penyusunnya Imam Zahabi. Itu murid Ibnu Taimiyah tadi, saya katakan. Cuma mufarokoh dia karena menyimpang akidah gurunya. Nah, nanti kalau ngaji tauhid ini ada yang menyimpang saya sampaikan, mufarokoh aja, jangan ikut. Nasihati saya, tolong. Ya. Nah, karena kita duduk di sini untuk ya mengingatkan di dalam kebaikan. Ya, jadi ketika ada salah yang saya sampaikan tak sesuai pula dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka silakan ditegur. Tapi bawa kitab. Ya, jangan menurut pendapat saya, awak jelaskan dari Siratul Huda, dia pendapat saya nggak sependapat dengan yang Ustadz sampaikan. Dalilnya pendapat saya yang nggak bisa diterima. Ya, kalau ada referensinya Ustadz di kitab Aqidatun Najin, begini-begini, Ustadz sementara Ustadz nyampaikan begini, kan keliru itu Ustadz. Atau apa memang ada pendapat lain? Nah, itu baru ada rujukannya kita terima gitu ya. Kita nggak akan marah dengan hal semisal itu. Jadi itu tadi. Siapa ya? Ibnu Hazmin, dia menolak apa namanya? Berbagai macam bentuk kias. Kias itu banyak. Ya, ini terakhir. Ada namanya kias aulawi. Ya, kias aulawi itu tadi contoh itu tadilah. Ya, tentang kodok sholat. Kemudian kias haram pacaran. Kalau kita tanya, apa hukum pacaran di dalam Islam? Haram. Kenapa haram? Karena mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kalau ditanya dalil haramnya pacaran, nggak ada dalilnya. Tapi karena sifat yang disebabkan pacaran bisa menghantarkan orang kepada zina, ada ayat yang mengatakan wala takrobus zina. Jangan dekati zina. Hukumnya haram. Jangankan zinanya, mendekati zinanya aja haram. Segala unsur yang dapat menghantarkan ke situ, hukumnya adalah haram. Orang-orang tua kita nih yang punya anak-anak perempuan terutama, jaga baik-baik, betul-betul. Ya, jangan sampai kita rela-rela jadi bonceng-bonceng laki-laki yang bukan mahram. Diapelin anak kita malam minggu, ya, datanglah nih calon yang belum pasti kan gitu kan, nah, salaman sama awak, cium tangan bagai macam, ya, Pak pergi dulu ya Pak, Bu, ya. Omaknya bilang pula, jangan lupa yo bawa nasi goreng. Apa balik? Hah? Apa balik? Ya, balik nanti jangan lupa bawa nasi goreng yo nak. Anak dia dibawa entah kemana. Ya, dibawa ke hotel, ya segala macem. Iya. Cuma bayarnya apa? Sebungkus nasi goreng. Podas pula. Podas pula. Seorang ayah atau suami, ya, harus mempunyai sifat cemburu. Ya, istrinya
berbicara kepada yang bukan mahram sampai kelewat batas. Kalau sebatas ngobrol aja biasa gitu ya, nggak masalah. Ini cubit-cubitan pula. Ih kau nih lah katanya gitu kan. Bini awak pula. Ya, awak diam aja. Ya. Dayus, tak punya cemburu, berdosa. Kita punya anak gadis bebas dibawa laki-laki yang bukan mahram. Kita nggak marah, kita bio-biokan. Dayus. Ya, hati-hati. Ya, zaman sekarang nih payah. Ya, zaman sekarang nih payah. Ya. Pakai HP udah bisa nampak yang bukan aurat, buka-buka aurat, video callan segala macem. Akses kepada perbuatan zina. Nah, jadi kalau kita tanya dalil pacaran, nggak ada dalil secara sore di dalam Al-Quran. Tapi dampak pacaran itu apa? Rata-rata menghantar kepada perbuatan zina. Sementara larangan di dalam mendekati zina ayatnya ada wala taqrabu zina. Jadi hukum pacaran itu haram karena sebab apa? Karena sebab sifatnya menghantarkan kepada perbuatan zina. Itu disebut namanya qiyas aulawi, ya. Nah, itu namanya qiyas aulawi. Kemudian memukul orang tua. Di dalam ayat kan cuma dikatakan wala taqul lahuma jangan kau mengatakan ah. Ya, atau ada yang mengatakan itu maknanya bermuka masam dengan orang tua. Kalau ya bermuka masam saja pun tak boleh, apalagi yang lebih berat dari itu. Nendang, numbuk orang tua. Ya, kalau Daud Zuhairi, coba Daud Zuhairi, yang dilarang Allah cuma mengatakan ah. Di dalam ayat itu nggak ada berbunyi wala tendang huma wala tumbuk huma. Berarti yang dilarang cuma mengatakan ah. Menumbuk, menunjang orang tua nggak apa-apa. Kenapa nggak ada larangannya? Nah itu kalau paham tekstual. Makanya paham kita tekstual apa? Kontekstual. Yang mana kita? Kontekstual. Jadi kan wah sodok bahasa tuh gitu ya. Kemudian kias musawi, saya panjangkan di penjelasan biar tak ada bertanya. Ya, kias musawi, contohnya itu zakat unta, ya atau gini, zakat peternakan. Zakat ternak itu kan diantaranya zakat sapi. Yang setara dengan sapi adalah lembu. Dalilnya hanya menyebutkan sapi, nggak ada zakat lembu. Cuma karena sifat lembu serupa dengan sifat sapi, maka yang punya ternak lembu juga ada zakatnya. Itu namanya kias musawi. Atau zakat, kalau di hadis apa? Domba yang ada kan? Ya, kita domba di sini jarang, yang ada kambing. Cuma kambing itu kan varian dari domba. Kalau dicari dalil hadis tentang zakat kambing nggak ada. Yang ada zakat domba. Tapi karena kambing sejenis varian dengan domba, maka kambing juga ada zakatnya. Itu namanya kias musawi. Ya, ada juga namanya kias adena. Contoh, narkoba hukumnya apa? Narkoba. Iya, narkoba. Apa hukumnya? Haram kan? Sabu-sabu. Ganja. Oh, kalau ganja di dalam kitab fikih Bajuri kalau untuk masak boleh. Nah, cuma jangan dibuat, ditangkap polisi kita. Kalau dulu tak mengampu. Ya. Saya dulu tak tidur 1 tahun 8 bulan. Sama sekali nggak tidur. Malam tak tidur, siang tak tidur, pagi tak tidur. Melek aja mata nih. Ya, pergilah ke Aceh. Ya, jadi di Aceh udah sampai Banda Aceh, Bang Jul tahu kan ya? Dipesankannya mie Aceh tapi ada serbuk ganjanya di dalam. Dia nanya dulu, Ustaz, hukum ganja kalau dimasak dimakan apa? Oh, di kitab Bajuri tak mengapa. Ada pendapat yang membolehkan. Bertanya dulu. Ya. Dipesannya lah mie Aceh. Ya, Bang pakai sayur. Awak sayur itu maksudnya itu serbuk biji atau daun ganja. Cuma disilakan di sana sayur. Ya, pakai sayur. Sayur apa, Bib? Manggilnya Bib. Oh, ini enak nih, Ustaz, begini. Pesanlah datang mie Aceh itu. Banyak hijau-hijaunya. Oh, inilah mungkin sayur tuh. Awak pun tak paham. Awak makan mie Aceh tadi tuh macam rumput rasanya, Bib. Itulah sayurnya khas di sini. Pulang dari warung tuh yang setahun 8 bulan tak tidur sampai penginapan tertidur saya langsung. Jadi obat. 2 jam saya tidur. Ya. Begitu terbangun ketawa-ketawa orang tuh. Udah tidur, Ustaz. Wah, ini baru setahun 8 bulan nggak ngerasai tidur, ini baru rasai tidur. Berhasil berarti kami. Kenapa rupanya? Di mie Aceh tadi itu dikasih daun ganja. Memang kurang ajar kalian ya. Itu kisah nyata itu. Ya, cuma karena di sayur ada pendapat ulama ada yang membolehkan gitu kan. Yang nggak boleh kan dihisap karena sifat memabukkan.
Jadi kias adna itu tadi, ya, contohnya narkoba. Kalau kita cari hadis tentang pengharaman narkoba secara spesifik, baik di Al-Quran atau hadis, nggak ada kata-kata narkoba. Tapi kenapa bisa dihukumkan narkoba itu haram? Karena memiliki sifat yang sama dengan khamr. Sama-sama memabukkan dan bisa menyebabkan hilangnya akal. Dari sisi sifatnya itu, jadi pengharaman narkoba mengambil dalilnya pengharaman khamr. Disebut namanya kias adna. Itu dia ya. Nah, dan macam-macam kias-kias lainnya. Nah, itu namanya kias. Ya. Terakhir, pendapat yang mengatakan bahwasanya sifat kudroh ta'aluk kepada yang mustahil dalam arti Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya, itu pendapat ahlul bid'ah. Di antaranya ini pendapat Ibnu Hazmin. Dan pendapat Ibnu Hazmin yang kontroversi bukan ini aja. Di antaranya apa? Boleh nikah tanpa wali. Oh, ini pendapat Ibnu Hazmin dalam fikih. Boleh nikah tanpa wali. Kemudian apalagi berbohong membatalkan puasa. Ya, itu pendapat Ibnu Hazmin. Kontroversi kan? Ya. Berbohong tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa, bukan puasanya yang batal. Karena dia batal secara maknawi dia, ya, bukan secara hissi kalau dalam fikih. Nah, itu kontroversi. Kemudian pendapat kontroversi lainnya dari Ibnu Hazmin, berkurban dengan selain kerbau, sapi, itu boleh. Yang penting dia hewan yang halal, baik berkaki 4 atau berkaki 2. Jadi kalau menurut beliau berkurban dengan ayam halal boleh. Amalkan aja esok nih. Ya, berkurbannya tak pakai kerbau, tapi pakai ayam. Bilang aku ikut pendapat Ibnu Hazmin, baru kita bilang ahlul bid'ah kau. Ya, kenapa Ibnu Hazmin berpendapat Allah mampu menciptakan anak dan istri. Jadi kurban dengan bebek gitu ya, itu boleh menurut beliau. Ado-ado saja Ibnu Hazmin ini. Cuma ini menambah wawasan saja ya, supaya kita paham. Pendapat ahlul bid'ah di situ diantaranya pendapat Ibnu Hazmin. Dan memang beliau termasuk ulama yang sangat kontroversial. Tapi sejatinya beliau orang alim, ulama besar pada masanya. Cuma banyak pendapatnya yang kontroversial. Wallahu a'lam bishawab.